Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial ya tentang ikra konstruksi. Ada juga yang mengatakan ikra renovasi, ya sama saja ya. Jadi pada video yang lalu kita sudah menjelaskan tentang ikra program. Ya, kali ini kita akan menjelaskan tentang ikra konstruksi ya. Agar Bapak Ibu paham ya, mari kita ikuti ya tutorial tentang ikra konstruksi bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Ya, kita pahami dulu tentang pengertian dari ikra konstruksi ya. Jadi ikra konstruksi ini suatu proses ya, proses merencanakan ya pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, jadi sekali lagi yang dimaksud ikra itu adalah suatu proses merencanakan pencegahan pengendalian infeksi yang berhubungan dengan konstruksi atau yang berhubungan dengan renovasi ya. Jadi kalau kita mau mengadakan renovasi ya, maka renovasi itu akan bisa menimbulkan infeksi ya, atau menimbulkan cedera ya, bisa karena debunya atau karena bahan-bahan yang lainnya. Karena itu sebelum itu terjadi maka perlu dilakukan ikra ya, agar kejadian infeksi atau kejadian lainnya itu bisa tidak terjadi atau minimal kejadiannya. Itu yang disebut ikra konstruksi ya. Kapan ikra konstruksi itu dilakukan? Yaitu setiap ada renovasi ya, setiap ada konstruksi. Jadi setiap ada renovasi ya di FKTP berarti perlu dilakukan ikra ya, gitu. Kemudian siapa yang melakukan? Nah, yang melakukan adalah multidisiplin ilmu. Jadi kita harus membentuk tim ya, dan timnya itu terdiri dari beberapa disiplin ilmu ya. Misalnya ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada analis, ada kesling, sanitarian ya. Ya, jadi semuanya dilibatkan ya, karena untuk ikra ini memang melibatkan beberapa disiplin ilmu. Makanya siapa yang melakukan di sini sebutkan multidisiplin ilmu. Ya, bagaimana cara melaksanakan ikra konstruksi? Ya, yang pertama bentuk tim. Ya, jadi membentuk tim. Timnya ini saya sarankan seperti ini, ditunjuk ketuanya siapa, kemudian sekretaris dan anggotanya. Anggotanya ini jumlahnya berapa itu terserah, yang jelas ini terdiri beberapa disiplin ilmu. Nah, tim ini ada di bawahnya tim PPI, kemudian tim PPI itu ada di bawahnya tim mutu ya. Jadi itu secara hierarkinya seperti itu ya. Nah, jadi tim ikra ada di bawah PPI, kemudian PPI ada di bawahnya tim mutu ya. Setelah timnya terbentuk, langkah berikutnya adalah menentukan ya konstruksinya itu tipenya apa ya. Nah, itu harus ditentukan ya. Jadi ya, ada empat tipe ya, nanti ditentukan. Kemudian berikutnya adalah menentukan, mengidentifikasi kelompok pasien yang berisiko ya, yang di sekitar konstruksi ya. Jadi kalau ada konstruksi, ada renovasi, maka ada kelompok pasien yang berisiko, itu perlu diidentifikasi yang ada di sekitarnya ya. Kemudian setelah itu menentukan level atau kelas dari ikra renovasi itu. Nah, yang kelima adalah membuat rekomendasi ya. Rekomendasi yang dilakukan oleh tim PPI atau tim ikra ini tadi berdasarkan kelas ikra renovasi yang sudah ditentukan di nomor 4 ini. Jadi ini ada 5 langkah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau melaksanakan ikra konstruksi ikuti 5 langkah ini ya.
Untuk lebih pahamnya kita ikuti slide berikutnya. Jadi yang pertama adalah tentukan tipe konstruksinya. Jadi konstruksinya itu ada 4 tipe ya, ada 4 tipe. Jadi ada konstruksi tipe A, kemudian ada konstruksi tipe B, kemudian ada konstruksi tipe C, dan yang terakhir konstruksi tipe D. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan renovasi, maka renovasi itu ditentukan itu termasuk tipe A, tipe B, tipe C atau tipe D. Nah, bagaimana caranya menentukan ini? Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, sekarang yang dimaksud dengan tipe A, ya, yang dimaksud dengan tipe A itu adalah infeksi, ya, dan aktivitasnya itu non invasif, ya, jadi tidak melukai, ya. Jadi non invasif itu artinya tidak melukai. Ini diberikan contoh, ya, misalnya membetulkan plafon. Jadi kalau membetulkan plafon ini termasuk masih tipe A, ya. Kemudian pengecatan, ya, itu juga masih tipe A, tapi bukan plester, ya. Kalau melakukan plesteran itu bukan, ya. Kalau pengecatan itu masih tipe A. Kemudian di contoh yang lain tuh jaringan listrik, ya, pompa, memperbaiki pompa, ya. Yang jelas di sini disebutkan bahwa ciri dari tipe A adalah aktivitas yang tidak menghasilkan debu. Jadi kalau aktivitasnya itu tidak menghasilkan debu, itu masuk ke kategori tipe A, ya. Kemudian konstruksi yang tipe B. Yang tipe B ini skalanya kecil, ya, durasinya pendek, ya, dan dapat menghasilkan debu tetapi yang minimal, ya. Jadi ini menghasilkan debu tetapi debunya itu minimal, ya. 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 Di sini diberikan contoh, ya, misalnya instalasi telepon, ya, memperbaiki telepon, ya, kabel komputer, ya, itu kan kalau memperbaiki telepon atau kabel kan kabelnya itu kadang perlu dibongkar, ya, berarti temboknya perlu dibongkar, itulah itu bisa menghasilkan debu. Tapi kalau debunya itu masih minimal, itu berarti termasuk tipe yang B, ya. Kemudian ini akses untuk ke ruangan, ya, kemudian memotong dinding atau langit-langit, ya, ya. Jadi itu tadi yang apa, yang termasuk jenis yang tipe B adalah intinya itu pekerjaan itu menghasilkan debu tetapi masih dalam kategori yang minimal, ya. Oke. Kemudian untuk konstruksi yang tipe C itu adalah menghasilkan debu, ya, yang tingkatnya itu moderat, sedang sampai tinggi, ya. Jika hasil debunya itu lumayan tinggi, ya, itu masuk kategori C. Jadi di sini disebutkan misalnya melakukan plesteran. Jadi melakukan plester seperti ini, ya, itu akan termasuk dalam tipe yang C, ya. Kemudian contoh lain ini disebutkan membetulkan papan penghalang, ya, nanti konstruksi dinding baru, ya, dan kemudian membuat akses kerja minor, ya, pekerjaan linggis di atas langit-langit. Jadi supaya mudah diingat, jadi konstruksi tipe C ini jika menghasilkan debu, ya, yang tingkatnya moderat sampai tinggi, itu masuk kategori tipe yang C, ya. Kemudian yang termasuk tipe D itu adalah aktivitas yang membutuhkan pekerjaan yang banyak, ya. Jadi di sini disebutkan yang konstruksi baru. Jadi kalau membuat gedung yang baru dari awal mulai pondasi sampai jadi, nah itu termasuk konstruksi yang tipe D. Jadi supaya mudah, ya, Bapak Ibu diingat-ingat, ya. Jadi kalau tipe A yang tadi itu tidak menghasilkan debu, kemudian tipe B itu menghasilkan debu yang ringan, ya,
yang minimal. Kemudian tipe C itu menghasilkan debu yang sedang sampai berat. Kalau tipe D itu adalah konstruksi baru. Jadi kalau membangun konstruksi yang baru, ya, membongkar mulai awal, ya, apalagi dirobohkan kemudian dibangun kembali, itu termasuk tipe D, ya. Kemudian yang kedua adalah setelah mengetahui tipe dari konstruksi, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi kelompok pasien yang berisiko, ya, di sekitar kegiatan konstruksi, ya. Di sekitar kegiatan konstruksi itu siapa aja gitu. Nah, itu dikatakan risiko rendah jika yang di sekitarnya itu perkantoran. Jadi kalau yang di sekitar konstruksi itu perkantoran, artinya hanya pekerjaan administrasi, itu berarti risikonya rendah, ya. Ada juga yang termasuk risiko sedang jika di tempat itu adalah tempat pendaftaran, tempat pemeriksaan, apotek, ya, itu risikonya sedang, ya. Kemudian ada termasuk risiko tinggi, ya, jika di tempat itu ada persalinan, ya, kemudian laboratorium, kemudian perawatan bayi baru lahir, ya. Jadi kalau ada 3 ini berarti itu termasuk risiko yang tinggi. Kemudian risiko sangat tinggi itu di FKTP itu tidak ada, ya. Ini adanya hanya di rumah sakit, ya. Jadi kalau di FKTP risiko sangat tinggi itu tidak ada. Nah, contohnya kalau risiko tingkat tinggi itu misalnya ICU, ya. Di FKTP kan tidak mempunyai ini. Jadi adanya hanya risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Kemudian setelah itu menentukan level atau kelas dari IKRA renovasinya, ya. Nah, di sini dibuat tabel seperti ini. Ini tipe konstruksinya, tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Kemudian ini risikonya, risiko pasiennya, risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi, dan risiko yang sangat tinggi. Yang ini yang tidak ada di FKTP-nya. Bagaimana cara menentukan? Ya, kita lihat, ya, misalnya, ya, kelompok risiko pasiennya apa, ya, misalnya sedang. Nah, kalau sedang ditarik ke sini, terus tipe dari konstruksinya apa, ya, katakanlah B. Kalau tipe D, kemudian berarti ini kelas atau level dari IKRA-nya adalah level kedua, ya. Jadi ini kita beri warna-warna. Yang biru ini adalah level 1, yang 2 ini, yang kuning ini adalah level 2, kemudian yang abu-abu ini level 3, dan, ya, kemudian yang merah ini level yang keempat, ya. Nah, jadi itu untuk menentukan. Jadi dalam contoh ini kita berikan contohnya level 2, ya. Setelah ditentukan levelnya, ya, kita membuat rekomendasi. Nah, rekomendasi itu berdasarkan levelnya. Kita berikan kalau contoh untuk level 1, ya. Level 1 nanti rekomendasinya adalah rekomendasi selama pekerjaan konstruksi dan rekomendasi setelah pekerjaan itu selesai. Apa yang harus dilakukan, ya. Kita beri contoh untuk yang level pertama, ya. Jadi yang untuk level pertama, selama pekerjaan konstruksi, ya, lakukan pekerjaan dengan metode yang dapat meminimalisir debu dari aktivitas konstruksi. Jadi debunya diminimalisir, ya. Kemudian yang kedua, segera mengganti atau menggeser papan langit-langit yang salah posisi selama infeksi visual, ya. Kemudian setelah pekerjaan itu selesai, ya, bersihkan area setiap selesai pekerjaan. Jadi setiap selesai pekerjaan, area itu dibersihkan, ya. Kemudian yang sekarang rekomendasi tim PPI berdasarkan kelas 2 atau level 2, ya. Nah, selama pekerjaan konstruksi apa yang harus dilakukan, ya? Melakukan metode yang aktif, ya, untuk mencegah debu berterbangan, ya. Jadi harus dicarikan cara agar debu itu tidak berterbangan, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian semprotkan air ke permukaan kerja itu untuk mengontrol debu pada saat memotong. Jadi kalau tembok itu mau
dipotong atau dibongkar ya, itu disemprotkan air agar debu itu tidak berterbangan kemana-mana. Kemudian tutup pintu yang tidak dipakai ya dengan selotip ya, supaya debunya tidak masuk. Kemudian memblok atau menutup ventilasi udara, jadi angin-angin itu perlu ditutup ya. Kemudian letakkan keset di pintu masuk dan pintu keluar dari area konstruksi agar debunya itu tidak ikut ke kaki ya, supaya tidak pergi kemana-mana ya. Kemudian yang keenam adalah lepaskan atau lakukan isolasi terhadap sistem HVAC ya. HVAC itu sistem tata udara ya, yaitu singkatan dari heating ya. Nah, heating ya, V-nya itu ventilation, nah, AC-nya itu air conditioner. Jadi heating, ventilation, air conditioner. Jadi itu sistem tata udara ya, itu dimatikan atau diisolasi ya. Kemudian setelah pekerjaan selesai ya, bersihkan semua permukaan kerja dengan desinfektan. Kemudian kumpulkan limbah konstruksi ya dengan kontainer yang tertutup ya sebelum dibawa atau dikirim. Kemudian yang ketiga, lakukan pengepelan basah atau vacuum cleaner atau dengan vacuum HEPA filter ya sebelum meninggalkan area kerja ya. Ini untuk kelas 2, ini adalah rekomendasinya ya. Kemudian hentikan isolasi sistem ya HVAC pada area kerja. Kemudian bagaimana untuk yang level ketiga? Nah, untuk level yang ketiga, yang pertama adalah cabut atau lakukan isolasi sistem HVAC pada area yang sedang dikerjakan untuk mencegah kontaminasi dari sistem saluran ya. Kemudian yang kedua, lengkapi semua penghalang kritikal seperti lembaran penutup triplek plastik ya untuk menutup area yang tidak kerja atau melakukan implementasi dengan metode control group ya. Jadi ini selama pekerjaan konstruksi. Kemudian setelah pekerjaan itu selesai ya jangan melepaskan penghalang dari area sampai proyek itu selesai diinfeksi oleh K3 ya, K3 rumah sakit dan PPI rumah sakit ya, dan secara keseluruhan telah dibersihkan ya. Kemudian lepaskan pembatas material secara hati-hati untuk meminimalisir penyebaran debu dan debris sisa-sisa konstruksi ya. Ini untuk yang level yang ketiga ya. Kemudian untuk yang level keempat, sebetulnya kalau level keempat ini ya tidak ada ya di FKTP, tapi kalau itu terjadi ya lakukan ini ya. Yang pertama, jaga tekanan negatif udara dalam area kerja yang menggunakan HEPA ya, yang dilengkapi dengan unit filtrasi udara. Kemudian pengiriman ya atau dengan kereta ya, tutup rapat ya dengan selotip kecuali sudah ada penutupnya. Jadi kalau mengirimkan sesuatu ya harus ditutup ya. Kemudian setelah pekerjaan selesai, vakum area kerja dengan vakum HEPA filter ya. Kemudian yang kedua, area dilakukan pengepelan basah dengan desinfektan ya. Jadi itu Bapak Ibu tentang rekomendasi tim PPI. Nah, ini adalah sudah SOP-nya ya. Jadi kita tinggal menggunakan aja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melakukan ikra konstruksi, kemudian sudah menentukan levelnya, kemudian bagaimana rekomendasinya ya ikuti ya ini ya. Saya juga menggunakan ini berdasarkan dari materi-materi yang sebelumnya saya ikuti. Jadi ini tidak ngarang sendiri, tetapi ini sudah ada SOP-nya. Kalau kelasnya levelnya ini, maka rekomendasinya ini begitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini, hentikan isolasi sistem HVAC pada area yang sedang dikerjakan. Ya.
sekarang kita berikan contoh soal ya, nanti supaya Bapak Ibu lebih paham. Jadi misalnya gini, ada puskesmas sehat ya akan melakukan perbaikan plafon, ya ini plafonnya rusak ya, jebol ya, di area yang di area tunggu pasien ya. Jadi ini di area tunggu pasien yang berdekatan dengan ruang pemeriksaan, ruang pendaftaran dan laboratorium ya. Nah, tugasnya adalah buatlah rekomendasi tim IKRA sebelum pekerjaan renovasi itu dikerjakan. Nah, jadi Bapak Ibu kan di puskesmas atau di klinik ya atau di UTD kan sering melakukan ini ya. Nah, seharusnya kalau sebelum melakukan ini ya maka perlu dilakukan IKRA dulu ya, IKRA konstruksi ya. Ya. Bagaimana caranya mengerjakannya ya, kita ikuti slide berikutnya. Yang pertama adalah membuat tim ya. Buat tim IKRA dulu ya, terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Kemudian mereka berkumpul ya untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilakukan ya. Kemudian tentukan tipe konstruksinya ya, karena ini mengangkat papan langit-langit plafon ya. Jadi plafon ini ya itu kita masukkan tipe yang A ya. Ya itu tergantung debunya ya. Kalau debunya tidak ada itu masuk kategori A, kalau debunya minimal ada itu masuk kategori B ya. Tapi dalam contoh ini kita beri contoh adalah tipenya A ya, tidak menghasilkan debu ya. Kemudian kita identifikasi kelompok pasien yang berisiko ya. Nah, karena di dekatnya tadi ada laboratorium ya, laboratorium berarti dia masuk risiko tinggi ya. Sedangkan di pendaftaran dan pemeriksaan itu risiko sedang, tapi ada laboratorium tadi itu masuk risiko tinggi. Makanya di risikonya ini termasuk risiko tinggi ya. Kemudian kita tentukan levelnya, tadi kita sudah lihat tipe dari konstruksinya adalah tipe A, kemudian risikonya adalah risiko tinggi, berarti ini. Kemudian ini kita beri panah, jadi risiko tinggi sini tipe A begini ya, berarti dia tipe levelnya level 1. Tetapi kalau tadi menghasilkan debu tipe B, berarti ini levelnya level 2 ya. Tapi dalam contoh ini adalah tipe konstruksinya A, risikonya tinggi, berarti ini masih dalam level 1. Nah, kemudian kalau level 1 bagaimana rekomendasinya ya, kita ikuti aja yang sudah ada. Rekomendasinya adalah lakukan pekerjaan dengan metode yang dapat meminimalisir debu dari aktivitas konstruksi. Kemudian kedua, segera mengganti atau menggeser ya papan di langit-langit atau plafon yang salah posisi selama inspeksi visual ya. Kemudian setelah renovasi ya, bersihkan semua area ya setelah setiap selesai pekerjaan ya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Dan kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like, subscribe, komen dan share ya, agar ilmu ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain ya. Kalau lebih kurangnya kami mohon maaf atas pemberian tutorial ini, dan mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.